teman-teman semua, aku di sini mau menjelaskan terkait aplikasi NutriSurvey. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu NutriSurvey. Perangkat lunak NutriSurvey tahun 2007 atau NutriSurvey merupakan salah satu perangkat lunak yang mampu menganalisis kandungan gizi dari beberapa bahan makan dan makanan jadi. NutriSurvey mampu memberikan informasi dalam bentuk presentasi energi dan zat gizi menurut bahan makan atau makanan, presentasi energi menurut waktu makan, sehingga dilengkapi dengan kemampuan melakukan perhitungan kebutuhan energi secara individual dan ilustrasi secara grafik berapa waktu yang bisa dibutuhkan untuk menurunkan atau menaikkan berat badan jika energi yang dikonsumsi dikurangi atau ditambah minimal 500 kilokalori. Nah, NutriSurvey juga memberikan kesempatan untuk mengupdate data zat gizi melalui penambahan makanan atau makanan yang belum ada dalam database, serta mengupdate resep masakan atau perencanaan diet. Selain kemampuan tersebut, NutriSurvey juga dilengkapi dengan kemampuan menghitung diet histori dan food frequency. Di samping itu, NutriSurvey juga dilengkapi dengan kemampuan melakukan kebutuhan energi dan sekaligus pengolahan data antropometri secara kalkulator antropometri. Oke, teman-teman semua. Aku di sini mau menjelaskan terkait bagaimana itu cara menggunakan aplikasi NutriSurvey termasuk memasukkan food recall. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu ya beberapa fasilitas atau menu yang ada dalam aplikasi NutriSurvey. Nah, yang pertama itu ada file, kemudian ada edit, ada calculation, ada food, ada extras, kemudian ada help. Dan itu di bawahnya itu ada yang pertama name food record, kemudian ada open food record, ada save food record, add lines, copy lines, insert lines, insert empty line, delete content of line, headings, kemudian ada calculation of energy requirement, ada report, ada chart, ada food search, ada nutrient selection, ada anthropometric chart, dan terakhir ada help. Nah, untuk yang pertama itu untuk membuat food recall itu sendiri kita harus menggunakan heading. Nah, tadi heading di mana? Nah, heading tadi di sini. Nah, kita klik. Nah, di sini aku kebetulan di sini sudah ubah pakai bahasa Indonesia gitu ya. Tadinya ini berbahasa Inggris. Tadinya itu lunch, kemudian ada ini sampai dinner. Sama aku sudah diubah. Kalian bisa mengubahnya kalau misalkan kalian mau mengubah juga dengan bahasa Indonesia. Karena tadinya itu memakai bahasa Inggris. Nah, kita bisa mengubahnya pakai bahasa Indonesia. Kita pergi ke menu extras, kemudian ke modification of nutrient description. Kemudian kita klik headings. Nah, di sini kan tadinya berbahasa Inggris ya. Nah, kita bisa ubah nih. Tadinya lunch diganti jadi makan pagi dan seterusnya. Sini aku sudah mengubahnya. Nah, oke. Pertama kita mulai saja ya. Pertama kita makan pagi. Kita masuk ke heading dulu. Makan pagi. Oke. Nah, untuk makan pagi, misalnya makan pagi aku makan nasi putih. Nasi putih. Kita enter dulu. Nah, bentar. Kita ulang. Nah, kita klik nasi doang. Nasi. Enter. Nah, di sini ada pilihannya, mau kita makan nasi goreng, nasi jagung, nasi liwet. Nah, kita pilih aja sesuai sesuai apa yang kita makan. Nah, misalkan aku nih makan nasi putih. Nah, kita klik nasi putih. Perkiraan nasi putih itu sekitar 120 gram ya, atau 2 centong. Kemudian next, kemudian aku makan sayur sop. Enter. Nah, ada nih sayur sop. Kita bisa pilih ada sayur sop daging, sayur sop makaroni, ayam. Sekarang aku pilih sayur sop ayam nih. Nah,
Perkiraan sekitar 30 gram. Nah, udah. Kemudian aku makan lagi telur dadar. Telur dadar. Nah, ada kan di sini. Nah, kita klik. Nah, perkiraan telur dadar itu 10 gram. 10 gram ya. Ya, 10 gram. Ya. Kemudian aku nggak lupa minum air mineral. Dikarenakan di sini coba air putih itu nggak ada. Nah, nggak ada. Jadi untuk ini tuh kita bisa mencarinya pakai bahasa Inggris. Nah, dengan mineral water. Nah, kalau mineral water kan ada. Ini kita pilihnya yang still, yang botol. Perkiraan yang botol tuh 240 ml ya. Nah, udah. Kita lanjut ke snack pagi. Misalkan aku ada nyemilnya nih. Aku snack paginya itu kita pergi ke Hiding lagi. Kita klik snack pagi dan oke. Nah, ya, snack pagi. Nah, snack paginya misal aku makan nastar nih. Nastar. Nastarnya perkiraan aku 20 gram. 20. Nah, kemudian aku makan wafer juga. Wafer coklat. Nah, di sini ada kan wafer coklat piramid. Nah, ini. Wafer coklat piramid perkiraan itu 10 gram. Nah, terus kita lanjut lagi ke snack siang. Makan siang. Nah, kita klik makan siang. Oh iya, kenapa sih kita harus selalu klik enter gitu ya sehabis mengetik suatu bahan makanan? Karena ini tuh untuk melihat varian-varian yang ada di food selection-nya gitu. Jadi harus selalu ketik enter gitu ya. Misalkan nih setelah aku klik apapun gitu, klik menu di sini, klik bahan di sini, kita harus selalu klik enter karena biar kita tahu gitu varian-variannya ada apa aja. Nah, misalkan aku makan siang tuh makan nasi liwet. Nasi kita cari lagi nasi, enter lagi nasi. Nah, di sini ada nasi liwet kan. Nasi liwet. Perkiraan nasi liwetnya 50 gram. Oh, enggak deh, 60 gram. Nah, 60 gram. Kemudian aku makan nasi liwet sama telur ikan. Telur ikan lele. Telur ikan lele. Sebentar. Telur ikan. Nah, telur ikan aja. Nah, apa? Telur ikan. Terus misal 20 gram. Nah, kemudian aku nggak lupa juga mineral waternya. Mineral water still. Kita 240 ml. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke snack siangnya. Snack siangnya kira-kira aku ceritanya aku makan biskuit. Coba biskuit ada nggak? Biskuit. Nah, biskuit ada. Aku makan butter biskuit aja. Perkiraan 20 gram. Nah, kemudian aku makan apa lagi ya? Coklat. Nah, di sini ada kan banyak coklat beng-beng, coklat caca. Nah, aku makan coklat beng-beng aja. Sekitar 10 gram. Nah, udah. Kemudian kita lanjut lagi ke Hidings. Kita sekarang bagian makan malam. Ceritanya makan malam aku sama nasi apa ya? Nasi goreng. Nasi gorengnya perkiraan 60 gram. Kemudian aku ceritanya makan sama tumis kangkung juga, ditambah tumis kangkung. Di sini tumis kangkung ada nggak? Nah, ada. Tumis kangkung belu. Nah, ini. Tumis kangkung belu sekitar 40 gram.
Kemudian bisa juga tambahin sayur. Oh enggak deh, bisa deh nasi goreng tambah sayur juga. Sayur bayam jagung, sayur bayam, coba. Nah ada sayur bayam jagung, wortel, jagung. Sekitar perkiraan 20 gram. Kemudian kita lanjut yang terakhir, ada snack malam. Ceritanya aku snack malamnya itu makan kerupuk singkong. Ada nggak kerupuk? Coba kerupuk. Nah ada kerupuk singkong. Perkiraan 10 gram. Kemudian ada misalnya aku nyemil roti goreng. Roti ada nggak? Nah roti goreng, ada banyak roti ya di sini, roti goreng. Nah ya. Kemudian iya benar. Kemudian roti gorengnya sekitar berapa ya? 15 atau 20 gram aja. 20 gram. Terus terakhir aku nggak lupa mineral waternya. Mineral water still. Sekitar 240 mili atau gram. Nah, sip. Udah ya ceritanya aku segini nih, food recall aku hari ini ceritanya segini. Nah, kemudian nah, kalau udah gini nih, nah kan di sini kita bisa bakal kelihatan gitu ya. Kita bisa lihat di sini total energi analisis yang kita makan itu dalam sehari itu dari makanan-makanan tersebut itu ada sekitar 827,1 kilokalori. Nah, ini ya di sini. Nah, terus abis itu kita pengen tahu nih calculation of apa? Nah, calculation of energy requirement-nya gimana? Nah, kita klik aja yang ini. Nah, begini. Bentar, loading. Nah, di sini kita masukin nama sendiri. Nama aku misalkan Linda. Umur aku 21 tahun. Kemudian tinggi badan aku 150 dan weight-nya 42. Nah, female. Kemudian ini ada kin of word. Aku termasuk flying mungkin ya. Coba kita baca ketentuannya dulu. Explanation for kin of word very light only sitting or staying in bed, only sitting work with. Nah, ini bisa kita sesuaiin aja ya. Kalau aku sendiri kan karena aku kuliah jadi aku pilihnya yang like. Ini ada optional data juga. Ini ada beberapa pekerjaan atau kegiatan yang udah kita lakuin dalam seharian itu. Ini optional aja ya gitu. Nah, di sini diketahui berdasarkan hasil ini gitu ya. Didapat nih energi basalnya itu aku 1145 kilokalori per hari. Dengan energi tambahannya itu 515 kilokalori per hari. Nah, maka totalnya itu 1661 kilokalori per hari. Dengan BMI aku 18,7. Namun ya, rekomendasi dari NutriSurvey itu sendiri seharusnya BMI aku itu sekitar 21,6 dengan 1788 kilokalori per hari. Nah, jadi yang mana ya artinya itu berat badan ini ya dalam kasus ini tuh kurang gitu, berat badan aku tuh kurang. Nah, ada tapi caranya. Gimana sih caranya buat buat ningkatin atau buat nambahin berat badan kita lewat aplikasi NutriSurvey ini? Nah, kita bisa klik weight gain diagram. Kita klik. Nah, di sini ada nih. Nah, misalnya ya aku pengen naikin berat badan aku menjadi 52 kg nih. Nah, cara baca diagramnya itu jika aku makan
jika aku makan 2300 kilokalori per hari untuk mencapai 52 kg ini, maka aku bisa mencapainya itu. Nah, kan yang biru 2300 kilokalori, yang 2800 itu yang merah. Nah, jadi cara baca diagramnya itu gini, aku ulangi lagi. Jika semisal aku makan 2300 kilokalori per hari dengan untuk mencapai 52 kg itu, aku akan berhasil di minggu ke-18. Nah, di minggu ke-18. Sedangkan jika semisal aku makan hingga 2800 kilokalori per hari, nah untuk mencapai 52 kg itu aku butuh sekitar 9 minggu lagi. Nah, aku bakal berhasil di minggu ke-9. Nah, kayak gitu bacanya. Nah, udah. Nah, lalu kita pengen tahu nih. Nah, lalu kita pengen lihat nih diagram ini semua tuh kayak gimana. Diagram ini food recall hari ini tuh kayak gimana. Kita pergi ke chart. Nah, ini diagramnya. Di sini udah kelihatan tuh energinya berapa, proteinnya berapa, fatnya berapa, karbohidrat dan lain sebagainya sampai ke vitamin. Sampai ke udah lengkap semuanya di sini. Udah, X. Nah, terus kita pengen print ini semua nih. Kita pengen print ini. Gimana tuh caranya? Cara print food recall hari ini tuh. Nah, kita pergi ke menu calculation. Print out. Nah, otomatis akan diarahkan ke aplikasi Microsoft Word. Kita tunggu. Oke, teman-teman, jadi ini udah masuk ke Microsoft Word. Udah tersimpan di sini. Nah, ini udah ada dalam bentuk analisisnya, analysis of the food recall for Winda. Ini udah lengkap semuanya, ada amount, energi. Nah, udah lengkap semuanya, terus ada resultnya juga. Lengkap semuanya. Ini udah otomatis kesimpan ya di file kita. Kita kembali lagi ke Nutri Survey. Nah, tadi kan diagram Tadi kan hasil food recall-nya sudah di print ya, sudah tahu gitu, sudah tersimpan hasilnya. Nah, selanjutnya jika kita ingin menambahkan grafik ke dalam Microsoft Word juga, pengen disimpan gitu ya grafik ininya tuh yang tadi tuh, kita bisa pergi ke menu chart lagi. Kita klik clipboard atau klik print. Nah, ini tuh kalau udah di klik clipboard atau print itu kita sudah otomatis bisa mengcopy paste hasil diagram ini ke dalam Microsoft Word seperti tadi gitu. Oke teman-teman semua, jadi yang terakhir mungkin jika kalian ingin men-save semua file ini, kita pergi ke menu Save Food Record. Nah, kita udah bisa men-save dengan file namanya apa ya? Misalkan Food Recall Winda pada tanggal 27 Juni. Nah, save. Oke teman-teman semua, mungkin segitu video dari aku. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dikarenakan aku masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.